Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Dua warga di Kabupaten Yalimo tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Diduga karena korsleting listrik, 2 bengkel dan 5 kios di Kabupaten Mimika ludes terbakar. Dipicu masalah perselingkuhan, 2 kelompok warga di Jalan Kuala Kencana, Mimika bentrok. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada hari Rabu. 2 orang pekerja kayu di Kampung Hobakma tewas dengan luka tembak dan luka bacokan. Kapolda Papua Irjen Patrits Renwarin mengatakan pelaku diduga menembak seorang korban dari jarak jauh. Dan usai menembak, seorang pekerja melarikan diri sehingga dikejar dan dibacok hingga tewas. Menanganinya hari ini kita sudah berangkatkan 30 personil karena berkaitan dengan kekerasan bersenjata yang dikedepankan adalah Operasi Damai Kartens. Ini untuk merespon, mudah-mudahan saya minta dukungan doa dari rekan-rekan sekalian supaya ke depan tidak ada lagi kejadian di Yalimo. Kita berharap pelakunya dapat tertangkap secepatnya, tapi kalau memang tidak tertangkap, setidak-tidaknya dalam 1 tahun ini tidak ada kejadian. Ini harapan dari kita, dari Polda Papua bersama dengan Operasi Damai Kartens. Untuk mengidentifikasi hal tersebut, kita juga sudah siapkan tim dari Dokes Rumah Sakit untuk melakukan penyelidikan by peralatan, jadi teknologi forensik. Tapi dari informasi awal bahwa salah satu korban yang tertembak tidak ditemukan proyektil di dalam tubuhnya, artinya bahwa tembus. Ini juga mempersulit kita, tapi mudah-mudahan dari hasil penyelidikan nanti, bahan keterangan yang dikumpulkan setelah kita analisa nanti mudah-mudahan sudah bisa tergambar senjata apa yang digunakan oleh pelaku. Jadi dari 2 pelaku tersebut salah satunya terkena tembakan, yang satunya meninggal juga tapi karena alat tajam, bukan karena tembakan senjata. Pasca kejadian tersebut, Polda Papua telah menerjunkan 30 Brimob ke Yalimo guna mengejar pelaku. Polisi belum bisa memastikan siapa pelaku penembakan, namun dari kejadian atau teror sebelumnya, pelaku adalah kelompok bersenjata pimpinan Askemabel yang merupakan mantan polisi. Hendra melaporkan dari Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Dua bengkel motor dan 5 kios sembako di Jalan Yosudarso, Mimika, Papua Tengah, Kamis kemarin terbakar. Api berasal dari salah satu bengkel, lalu kemudian merembet ke 5 kios yang berada di sebelahnya. Pemilik bengkel dan kios berusaha memadamkan api, namun karena angin kencang, api sulit dipadamkan. 2 mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Kejadian dari setengah 11 itu sudah ada asap hitam tebal ke atas, terpantau dari jauh, akhirnya sudah ada pergerakan dari pemadam kebakaran. Untuk titik api itu ada 2 dari bengkel mobil ini sama laundry. Untuk pihak damkar itu kisaran sekitar jam-jam ya pas mulai kejadian api pertama itu mereka sudah pada meluncur, ada 2 mobil, sebagian setelah itu menyusul. Titik api pertama di bengkel motor kecil sehingga meluas ke 7 unit ruko. Jadi 7 unit itu 2 rumah makan, 2 bengkel, 1 laundry, 1 toko sepatu, yang satunya toko kecil. Kejadian tadi berawal sekitar 10.40. Untuk kerugian keseluruhan belum bisa kita laporkan karena memang datanya belum masuk semua. Jadi menunggu nanti informasi dari pemilik berapa kerugian semuanya. Sementara kerugian kita menjadikan berapa nilainya. Penyebab tadi informasi dari saksi di pemilik bengkel itu dari Ibu Yusuf menyampaikan titik api dari arus listrik di
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai 1 miliar rupiah karena ada motor dan mobil yang ikut terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Dua kelompok warga di Kelurahan Kuala Kencana, Mimika, Papua Tengah, Kamis kemarin bentrok. Warga saling serang menggunakan busur dan panah. Bentrokan dua kelompok warga itu dipicu masalah perselingkuhan. Bentrokan di jalan utama Kuala Kencana itu membuat lalu lintas macet. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara dan membubarkan bentrokan. Polisi berhasil menenangkan kedua pihak dan membawa perwakilan kelompok warga ke Mapolres Mimika untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Dan personilnya sedikit orang. Masalahnya sebenarnya yaitu keluarga. Namun di luar itu ada satu orang umum yang membuat suatu keadaan. Disitulah mulai dari pihak korban maupun pihak pelaku saling berusaha. Namun sudah kondusif. Di dua pihak sudah ditemukan melalui tokoh-tokoh persiapan penyataan kesepakatan penyelesaian masalah di mereka ini satu keluarga, satu marga juga. Mengantisipasi adanya bentrokan susulan, Polres Mimika menyiagakan 50 polisi di lokasi bentrokan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Belum semua daerah melaksanakan program makan gratis yang dicanangkan pemerintah. Di Merauke, Papua Selatan, pemerintah daerah menghadapi kendala peralatan pendukung seperti piring yang belum lengkap, tidak ada alat cuci piring, hingga masalah distribusi makanan. Saat ini di Merauke masih dilakukan uji coba program makan gratis bergizi yang dilakukan di SMP Negeri Buti, Merauke, Papua Selatan. Siswa di sekolah ini tampaknya menikmati makanan dalam box yang berisi lauk pauk terdiri dari nasi, sayuran, telur, ayam, dan buah semangka. Untuk program makan gratis ini, pemerintah setiap hari harus menyediakan makanan bagi 3.000 lebih pelajar yang tersebar di Merauke. Kasdim 1707 Kodim Merauke Mayor Khaidir Ilham mengatakan uji coba yang dilakukan di SMP Negeri Buti untuk melihat kekurangan sehingga bisa segera dilaporkan ke Badan Makanan Bergizi Nasional untuk dievaluasi. Dari 190 ini mungkin Merauke salah satu yang memang belum melaksanakan kegiatan ini secara serentak. Jadi kita sifatnya masih uji coba karena memang ada beberapa kendala seperti kita di Merauke ini sasarannya sekitar 3.168 siswa nantinya. Dari 3.168 itu perlengkapan pendukung untuk menyediakan 3.000 itu memang masih dalam proses pengiriman. Sebagian dari Jakarta, sebagian dari Surabaya. Apa itu, Pak? Contohnya kendaraan distribusi. Kendaraan distribusi itu kita butuh 2 unit, seperti mobil box besar itu belum siap. Kemudian mesin pencuci tempat makan ya, karena kalau kita harus mencuci 3.000 tempat makan itu mungkin secara manual dikerjakan orang, dikerjakan tenaga kerja dari SPPG mungkin butuh waktu 3 hari baru selesai. Sementara makan ini kan harus setiap hari harus dilaksanakan. Nah, ini kita masih menunggu kedatangannya dan ada beberapa hal lagi yang mungkin saya juga belum mendapat informasi tepatnya apa ya, yang pasti Merauke untuk mendukung 3.000 secara kesiapan tenaga kerja kita siap, namun secara kelengkapan sarana pendukung masih dalam proses pengiriman, itu yang menjadi salah satu kendala. Sementara itu di Mimika, Papua Tengah, program makan siang bergizi gratis belum dilakukan. Penjabat Bupati Mimika, Valentinus Sumito, mengatakan hingga saat ini masih menunggu instruksi dan berkoordinasi dengan Badan Makanan Bergizi Gratis Nasional. Kita belum mendapat arahan dari pusat khusus terkait hal tersebut. Tadi saya koordinasi dengan Komandan Kodim. Ternyata untuk di Papua itu baru berjalan. Kalau di Papua Tengah itu ada di Deyai, kemudian di selatan ada di Merauke, kemudian ada di pegunungan di Yahukimo,
kemudian ya di masing-masing provinsi itu ada satu yang memulai percontohan sekarang. Nah, kita itu masih menunggu arahan, ya, karena itu kan semua melalui Kodim, ya melalui Kodim. Jadi kita pada prinsipnya ya kami pasti mendukung gitu. Anggaran makan gratis itu kan dari pusat tuh, ya kita belum ada. Kalau anggaran dari pusat khusus untuk makanan gratis itu belum diarahkan ke kita. Tapi pada prinsipnya ya kita di Mimika kan memang sudah punya ada anggaran khusus untuk makan untuk anak-anak kita ya. Tapi itu tetap Kabupaten Mimika siap melaksanakan itu kalau memang. Oh siap, pasti siap. Meski belum berjalan, penjabat bupati memastikan program itu akan dibantu oleh TNI. Muhammad Ridwan dan Igobat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika.